إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, kalau bicara tentang ibu rasanya tidak habis-habisnya kita kemudian teringat dan tidak bisa terbalas apa yang dilakukan oleh ibu kita kepada kita. Ya, seperti Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya untuk pergi haji, itu pun belum bisa menebus jasa daripada seorang ibu yang melahirkan anaknya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kemudian kita diberikan penekanan tersendiri kepada ibu. Ya, ketika Rasulullah ditanya, siapakah orang yang pantas kau hormati? Dijawab yang pertama kali adalah ibu, yang kedua adalah ibu, dan yang ketiga adalah ibu. Baru yang keempat itu adalah ayah. Nah, dari sini kemudian apakah ya penyebutan nama ibu sebanyak 3 kali dan ayah itu hanya 1 kali, ini lantas menunjukkan derajat ibu lebih tinggi daripada ayah. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kalau ibu 3 kali, ayah sekali, apakah derajat ibu itu misalkan 3 kali lebih tinggi dibandingkan derajat seorang ayah? Nah, ini kemudian kenapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan ya bagaimana seseorang anak itu harus berbakti kepada orang tuanya, khususnya adalah ibunya. Mungkin ada kita mendengar kisah-kisah legenda di mana seorang anak kemudian durhaka kepada ibunya, seperti cerita Malin Kundang. Dari mana itu? Padang. Nah, yang kemudian dikutuk menjadi batu. Apakah hal seperti ini juga terjadi pada saat zaman-zaman sekarang gitu? Ketika ibunya marah, kemudian kata-kata seorang ibu itu demikian saktinya. Sakti dalam tanda petik ya, sehingga apa yang disampaikan oleh ibu terlontar itu kemudian bisa langsung diijabah oleh Allah. Kalau itu baik maka akan menjadi baik, kalau itu buruk maka langsung menjadi buruk terhadap anak itu. Nah, bagaimana pula kalau seandainya seorang anak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada ibunya? Bagaimana cara menebusnya, apalagi apabila orang tuanya sudah tiada dan ibunya meninggalkan kekesalan di dalam hati, sementara kekesalan itu belum dibalas, belum dilepas gitu ya, belum dimaafkan. Kemudian sang ibu telah pergi meninggalkan anak tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan coba kita gali dari guru kita, dan bagaimana posisi kita gitu. Ya, kalau kita melihat seorang naga bonar,
Maka Bonar ini kan seorang yang panglima ya nggak, yang mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang jenderal gitu. Dia ini sungguh sangat luar biasa, walaupun dia nekat berani gitu sama anak buahnya kasar, tapi begitu dipanggil oleh emaknya dengan ketika dia tunduk menghampiri, bahkan dia gendong emaknya. Mungkin ini juga terilhami dari Uwais Al-Qarni gitu ceritanya. Dan memang ada juga di daerah Tanjung Priok itu saya pernah dengar seorang preman yang ditakutin oleh banyak orang di kampungnya, tapi dia hanya takut kepada emaknya. Nah, apakah ini juga akan menyelamatkan orang tersebut? Seorang ahli maksiat, mungkin dia preman dan segala macam, tetapi ketika dia berhikmat kepada orang tuanya, apakah ini juga menjadi pintu surga dan jaminan seseorang untuk masuk surga? Nah, udah beberapa, saya hanya ingin membuka wawasan dulu. Ya, selanjutnya seperti biasa, bola ini akan saya oper ke guru kita, Ki Mohai Atali, yang beliau nanti akan mengolahnya. Kemudian dari Ki Mohai akan dioper lagi kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya ataupun yang ingin ya menyampaikan pendapatnya. Silakan Ki Mohai. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrli sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyata wujuhana bi muqratil Qur'an wa najjana minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhalana al-jannata bi syafaatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi jaa bil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man qara'a wa ta'allama al-Qur'an. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wasdaqul qailin wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Geswar yang sudah menyerahkan waktu. Kesempatan kali ini kita tampil ala-ala jazz. Biasanya saya yang menentukan baju apa, sekarang saya terserah dia ini. Ternyata Ustadz Geswar nih malam ini dan hari ini sedang ada acara, dan setelah Zoom akan kembali ke acara, sehingga butuh waktu cepat untuk bisa ya kembali dengan kostumnya, sehingga saya ngalah. Saya nggak punya kostum kayak beliau sih. Ya, ada kostumnya warna belang-belang macan. Takutnya saya termasuk salah satu personil itu lagi, trio macan. Maka yang cocok ini yang hitam ya, ngikutin ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya ekspresi kita dalam taklim kita malam ini. Yang saya hormati semua bapak-bapak, jamaah Majelis Kopi Uduk, tidak lupa semua jamaah Zoomia. Ya, dua dai berbagi Shisha TV, mudah-mudahan semua yang hadir dan yang virtual senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini bukan karena tanggal 22 Desember. Karena bagi orang Islam itu setiap saat adalah hari mencintai orang tua. Tapi tidaklah buruk ketika ada tanggal-tanggal untuk yang berkaitan dengan kebaikan khususnya kepada orang tua. Maka bagus sebagai warning, tanbih, tadzkirah, pengingat ya 22 Desember hari Ibu, supaya kita kembali minimal mengenanglah ya. Kalaupun harus dibuat seremonial itu tergantung bagaimana kecintaan dan kelebihannya. Tapi yang paling utama adalah bukan seremonialnya, tapi kebiasaan ikatan batin dengan orang tua. Baik itu orang tuanya yang masih ada atau orang tuanya yang sudah tidak ada,
baik orang tuanya yang ada di depan atau orang tua yang jauh, bakti kepada mereka itu tidaklah terbatasi oleh ruang dan perbedaan alam. Ketika kita masih hidup, orang tua hidup, dua yang dikasih. Ya, minimalnya doa, yang kedua apa kebutuhannya. Termasuk ketika orang tua nggak ada, dua ini nggak berhenti. Doa dipanjatkan, kemudian uang rezeki yang biasa kita kasih orang tua, kita kasih. Ya, untuk sedekah diniatkan buat orang tua. Jadi bakti kepada kedua orang tua itu bukan sampai mereka yang wafat, tapi sampai kitanya yang wafat. Maka setiap jam 8:30 ada tahu dadak nih. Lewat pas jadwalnya. Jadi kepada kedua orang tua itu kewajiban kita dari mulai kita kecil sampai kita mati. Baru bisa selesai. Karena itu usia muda atau tua, seolah-olah tanggal 22 itu harinya dia. 22 Desember hari ibu adalah peringatan buat setiap kita yang punya ibu. Bukan yang jadi ibu kegeeran. Ayo anak-anak sini kamu harus bakti sama saya. Enggak begitu. Karena anak-anak itu bergantung orang tuanya. Mafil aba fil abna. Apa yang di orang tua ada di anak. Apa yang di orang tua ada di anak. Anak itu ngikutin orang tua. Maka setua apapun kita, bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, mau umur 70 kek, umur 80, kita tetap bagi orang tua adalah anak-anak. Jadi kalau udah bicara hari ibu, berarti kita yang jadi anak, mengingat ibu kita, baik yang di depan mata, atau yang jauh, atau yang masih hidup, atau juga yang sudah mati. Karena tadi saya sebutkan bakti kepada orang tua bukan sampai mereka yang mati, tapi sampai kitanya yang mati. Kita menyangka kalau hari ibu, wah, saya lihat di status kok banyak. Yang dia seorang wanita, punya anak, anak-anaknya terus membuat ucapan. Sehingga menyatakan bahwa dirinya ini loh, harinya ibu loh. Ini harinya mama loh, sekarang hari ibu. Padahal yang dimaksud tanggal 22 Desember di sini adalah bahwa setiap kita ini ya punya ibu, baik ibunya masih hidup atau sudah meninggal. Ya. Jadi 22 Desember diingatkan minimal berkirim doa, mau seremonial, sungkeman lah apa segala macam. Ya. Nah, kenapa sampai dibuatkan hari meskipun banyak juga hari-hari bersejarah di Indonesia diberikan tanggal merah. Tapi tidaklah dengan hari ibu 22 Desember ini tidak ada persamaannya. Karena kedudukan orang tua Bapak Ibu sekalian itu kedudukannya setelah Allah dan Rasulullah. Hari pahlawan tanggal 10. 17 Agustus. Tapi para pahlawan kemerdekaan, adakah yang menyebutkan kedudukannya itu setelah Allah dan Nabi-Nya? Nggak ada. Sementara orang tua kedudukannya setelah Allah dan Nabi-Nya. Jadi sebenarnya 22 Desember itu kalau memang kita mau buat sejarah obrolannya, ini derajatnya derajat besar. Derajat keselamatan manusia baik di dunia atau di akhirat. Meskipun yang bukan kita fokuskan adalah 20 Desember ya, tapi adalah kedua orang tua kita. Maka semua yang merasa jadi anak, meskipun ada ibu-ibu umurnya sekarang 90, bapak-bapak umurnya 90,
tetap bagi orang tuanya mereka adalah anak-anak. Yang sering terjadi adalah orang tua kita sudah lama wafat, kemudian kita sudah sepuh usia 80, punya anak cucu cicit, ayo sini, sekarang ini harinya ibu, ya, harinya bapak, hari orang tua, kalian harus hormat. Padahal dalam hadis disebutkan anak itu akan menghormati bapak ibunya bergantung bapak ibunya dulu waktu menghormati bapak ibunya lagi. Makanya kita ada disebutkan oleh guru-guru kalau anak nakal marahnya setengah aja. Karena bisa jadi anak lagi menceritakan setengahnya lagi dulu kita bagaimana. Bapak-bapak ada nggak ngerasa nih anak saya kok persis banget nih hampir mirip-mirip saya dulu lagi kecil. Pernah nggak? Ada ngerasa nggak? Iya. Saya aja ngerasa. Bakal seperti rekaman. Ya. Bagaimana kita mau disikapi oleh anak-anak kita di masa mendatang tergantung bagaimana kita dulu, sekarang, saat ini bersikap, berakhlak kepada kedua orang tua kita. Itulah makna 22 Desember. Dan kita tidak ada yang terlambat. Tadi ayatnya dibaca, wawasainal insana biwalidayhi. Dan kami, kata Allah, telah memberi wasiat, bukan nyuruh lagi. Kalau udah wasiat itu bentuknya tidak bisa ditinggalkan. Biwalidayhi, untuk ihsana kepada orang tuanya berbuat baik. Ya. Hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, payah di atas payah. Kita dulu nggak mikir, pas istri kita melahirkan baru kita tahu payahnya, ibu kita melahirkan kita. Makanya kenapa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol jaa rajulun ila Rasulillah, ya, telah datang seseorang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusnis sahabati, siapakah yang paling berhak untuk aku hebat, berbuat baik, berakhlak, bersikap, serta berbakti kepadanya. Tsumma qala ummuka, tsumma qala tsumma man, tsumma qala ummuka, tsumma man qala tsumma ummuka, tsumma qala tsumma man. Terus siapa lagi? Abuka. 3 kali ibunya, 1 kali bapaknya. Berapa berarti ibunya? 3. Berapa bapaknya? Pikir aja kemana-mana nih. Ya. Kenapa sampai demikian? Kita pernah ngitung. Karena ibu melah, menyu, ini yang nggak bisa dilakukan oleh ayah. Ya. Tapi tetap ada tangga. Seorang anak, dia bakti kepada ibunya. Seorang ibu yang jadi istri, berbakti pada suaminya. Suami yang jadi anak, berbakti kepada ibunya. Ibu yang jadi istri, berbakti pada suaminya. Jadi tangga seperti ini. Nah, ayat yang tadi saya bacakan dalam tilawah, yang disebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan sungguh Allah telah menetapkan dengan berucap Allah ta'budu, jangan kalian menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyahu huwallah, ya, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya selalu didempetkan. Hendaknya kalian bertakwa, taat kepada Allah, kemudian Allah nyuruh. Nabi nyuruh kita bertakwa kepada Allah, Allah nyuruh supaya kita taat dan bakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, baik itu orang tua yang mereka mengurusi kita sampai kita besar, atau orang tua yang melahirkan saja kemudian wafat.
Au kilahuma atau keduanya. Fala taqul lahuma uff. Maka jangan sekali-kali kita ngomong uff. Ah. Ih. Kita kayaknya sering banget dari kecil. Andai dari kecil kita itu udah baca ayat ini mungkin. Nggak akan kita tabrak ini ayat ini. Sering nggak kita ngomong? Tahu dulu mah. Mama capek. Ternyata jangankan untuk menolak perintah orang tua. Bilang ahnya aja nggak boleh. Ya. Wala tanharhuma. Jangan menghardik, membentak. Wa kullahuma qaulan karima, dan berucaplah kalimat yang mulia. Bukan hanya qaulan hasana, qaulan karima. Derajat karima itu lebih tinggi daripada hasan. Kalau pada kedudukan akhlak, Pak. Jadi ada hasan, ada karom, karima, ada juga azom atau azim. Hasanun, karimun, azimun. Allah memuji Nabi bukan hanya uswatun hasanah, tapi ada kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad pada derajat yang sangat agung. Nah, berbuat bahwa ucapannya harus mulia, begitu maksudnya. Ya, sohabati, kalimat tadi. Sohabati, pada siapakah yang aku harus bersohabah, mengiringi, menemani. Karena kalau untuk membalas itu nggak ada. Kita sering dengar, kalian balaslah sebagai bakti kalian kepada orang tua. Jadi kita berbakti atau berbakti kepada orang tua, memberi, mendoakan, itu tidak akan mampu membalas. Hanya sekedar diminta oleh Allah untuk bersikap dan berakhlak baik, karena orang tua itu tidak akan pernah mampu dibalas oleh siapapun. Karena orang tua juga punya hak, Bapak Ibu sekalian. Habis lahir nih kita nih, kemudian langsung dicekek. Punya hak. Ini terlepas bicara perbuatan durjana atau halal haram ya. Punya hak gak orang tua kita cekek? Orang tua kita punya hak karena dia yang kuat. Bayi yang tidak kuat dalam keadaan lemah. Ternyata tidak dilakukan. Ternyata diciumi. Ya Allah, nah. Dibersihkan, disusui, diurus, sakit dibawa berobat, ya dipelihara. Kalau anak sakit, ibu kita paling payah ikut sakit. Malam-malam diompolin, tetap aja orang tua mah ya nang ningdung, anak mama, anak kaset, wah dicium. Padahal dia ngantuk, lelah, capek, dipayah. 2 tahun menyusui. Itulah yang tidak bisa dibalas. Makanya kalimatnya birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua bukan untuk membalas. Kita yang sering menyepelekan dan menggampangkan dengan kalimat membalas kebaikan orang tua. Bukan, nggak akan terbalas, Pak. Makanya diminta kalimatnya sohabah. Mengiringi, menemani, bersikap. Ya. Bukan untuk membalas. Birrun. Berbakti. Bukan membalas. Karena tidak ada yang membalas. Tidak ada yang bisa membalas. Bahkan disebutkan dalam doa itu, dalam hadis itu. Doaul walidi waladihi kadu'ail anbiya'i lisairi ummatihi. Doanya ayah ibu. Ayah ibu. Yang catatannya ibu disebutkan 3 kali. Derajatnya daripada ayah. Ayah, ibu. Apalagi keduanya. Bagaikan doa para nabi kepada umatnya. Doa nabi yang ditolak nggak? Doa nabi yang ditolak nggak, Pak? Ada yang ditolak nggak? Nggak ada. Doa nabi semua diijabah. Sampai dikatakan, apabila ada seorang maling. Mudah-mudahan maling nggak denger nih. Asal maling jam 2. Asal maling jam 2, istiqomah malingnya. Pas mau maling doa. Mah, aku mau kerja dulu. Ya udah nak, hati-hati. Mudah-mudahan lancar. Lancar tuh maling. Sedemikian tajamnya kata-kata orang tua. Sampai pun pada sesuatu yang tidak diridhoi. Yang tanggung jawab siapa? Orang tua. Tapi Allah kasihkan garansi. Betapa begitu hebatnya derajat ibu.
Suatu saat Nabi Musa alaihissalam bertanya, kita paham Nabi Musa itu derajatnya, lakob gelarnya Kalimullah. Nabi yang bisa ngobrol dengan Allah. Ya Allah, aku ingin bertanya kepadamu. Apa wahai Musa? Aku ingin tahu siapakah nanti yang jadi teman dudukku di dalam surga. Kemudian Allah menjawab, yang jadi teman dudukmu di dalam surga sebentar lagi akan lewat di depanmu. Gak lama lewat anak muda. Mungkin model-modelnya cungkring gitu. Nabi Musa bingung. Kok, oh ini kali ya? Nah, diikutin lah. Ternyata anak muda itu arahnya ke pasar. Kemudian dikeliling, ada yang dibeli kacang-kacang, sayur-sayur. Kemudian beberapa makanan ringan lah. Kemudian pulang, diikuti oleh Nabi Musa, masuk dalam sebuah rumah, diintip dari jendela. Ternyata masuk pemuda itu ke dalam dapur. Dia masak, dia rebus, dia tanak, dia mungkin aduk-aduk lah jadi makanan. Kemudian masuk ke dalam sebuah kamar, diintip lagi oleh Nabi Musa. Ternyata di dalam kamar itu ada orang tua yang sepuh dan renta berbaring. Oh, anak muda ini mau nyuapin ibunya. Disuapin. Asal disuapin, ibunya komat kamit. Asal disuapin, komat kamit. Asal disuapin, komat kamit. Sampai habis makanan itu, pemuda itu keluar kamar, buru-buru Nabi Musa masuk dalam rumah, kemudian langsung robos ke dalam kamar. Wahai wanita tua, aku perhatikan setiap anakmu menyuapimu makanan, kemudian kau komat kamit. Asal disuapi kau komat kamit, asal disuapi kau komat kamit. Apa yang kau baca? Kemudian si ibu ini menjawab, aku berdoa kepada Allah untuk anakku. Apa ya doa yang kau baca? Allahumma ja'al ibni jalisan ma'a Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku teman duduk Nabi Musa di dalam surga. Kata Nabi Musa, doamu sudah dikabulkan Allah. Berbahagialah yang masih punya ibu. Masih ada tambahan sugesti ketemu wajah dengan wajah. Meskipun yang telah wafat masih kita bisa berbuat baik. Tapi sedihnya kalau orang yang sudah meninggal dunia, orang tua yang sudah tiada, kita nggak bisa di depan mata menjadikan orang tua hidup sebagai sugesti. Karena sebab kita butuh baterai, charger. Hanya kita bisa mengirimkan ibu. Dan yang paling menyedihkan adalah muda kita habis di jalanan, kemudian pergi, tambah karir, sibuk segala macam. Apalagi kalau kita ternyata hijrah dari kampung ke kota, orang tua di kampung, pulang cuma setahun sekali, udah gitu terlambat. Ya. Orang tua nggak butuh apa-apa, Pak. Orang tua itu cuma butuh kita datang nyapa. Bahkan orang tua itu meskipun kita punya, secara umum orang tua yang soleh itu, dia tidak mengharapkan apa-apa. Apalagi kalau dia punya. Ya, yang dibutuhkan adalah disapa. Mah, sehat mah, di mana mah? Senang, girang sekali. Kalaupun kita ngasih uang diterima, bukan nomor satu yang dia akan terima, Pak. Karena cuma merasa dianggap gitu. Maka bersyukur bahwa Bapak di usia ini kalau bisa masih ada orang tua. Bahagia luar biasa. Ustadz Guswar masih ada orang tua. Ibu masih ada. Bang Ramdan masih ada. Pak Andri masih ada. Siapa lagi masih ada? Cung. Seusia ini masih ada orang tua. Cung. Alhamdulillah. Kita bayangin dulu bagaimana kita saat sekolah bohong, membentak, pulang sekolah lempar tas. Masya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang ibu, bicara tentang seorang makhluk yang ketinggian derajatnya setelah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan kecil hati. Setiap kita punya kesempatan terus berbakti kepada orang tua. Yang ayatnya pernah saya baca, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalasin,
shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Apabila anak manusia mati, putus semuanya kecuali 3. 1, sedekah jariah. Ulama banyak menyebutkan wakaf, ulama banyak menyebutkan bersedekah atas nama orang tua. Kita anaknya nyumbang sesuatu yang dipakai oleh banyak orang untuk urusan ibadah, urusan umum, urusan sosial, pahalanya yang diakan buat orang tua, insya Allah nyampe. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh orang tua dulu, ya kita punya waktu untuk kembali memviralkan dalam amalan kita sehari. Kemudian kita ajarkan pada orang, nih, ayo kamu kerjakan, ini dari ibu saya. Ya, selama itu dikerjakan terus, nyampe pahalanya. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Siapakah orang soleh? Apakah orang soleh yang punya dosa? Orang soleh punya dosa. Orang soleh itu bedanya. Kalau berdosa, dia cepat taubatnya, cepat baliknya, cepat istighfarnya. Nah, doanya masih bisa sampai ya kepada kedua orang tua kita. Wafid lahuma jarahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Dan di depan orang tua hendaknya kalian merendahkan sayap, menundukkan pandangan, kemudian dengan pandangan kasih sayang sambil berdoa, ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka dulu menyayangi kami waktu kami masih kecil. Doa kita kepada orang tua, ya Allah, jangan kau siksa ayah ibu kami di sana. Karena kami bisa begini karena sebab kedua orang tua kami yang mengajari kami tentang engkau dan nabimu. Maka nggak cukup. Tema kemarin tentang hati, tentang langit, tentang tasawuf. Tinggi. Bicara tentang orang tua. Lebih luas, lebih tinggi, lebih lebar lagi. Maka pemacu kita, ya ada surga di rumahmu adalah tidak hanya tema buat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang masih ada ibunya di rumah, yang tentunya memang ini adalah fasilitas. Senyumnya, kerling matanya. Kita ketahui bahwa sedekah yang nomor 5 buat fakir miskin. Kedua, anak yatim. Ketiga, kerabat saudara. Keempat, buat orang tua. Orang tua di atas segalanya. Artinya, setiap yang kita berikan kepada orang tua itu juga jadi bentuk daripada bagaimana kita untuk bisa berbakti kepada orang tua. Saya akan share bagaimana kita bisa menggapai surga di rumah. Coba Bang Ramdan. Ya, saya share ke Bang Ramdan ya. Tayangin Bang Ramdan. Nggak apa-apa, biar dibaca. Saya sudah kumpulkan. Masuk nggak Bang? Loading. Sudah masuk? Oke, tayangin coba Bang. Ini ada 20 yang tercatat, harusnya ribuan. Kalau menganalisa yang lain saja bisa sampai puluhan, apalagi buat orang tua. Ya. Iya. Dah. Ya masih diupayakan karena ya ini apa sebenarnya Kimo? Saya tulis di sini agar mendapat surga di rumah kita saat bersama orang tua. Ini buat yang masih ada orang tua. Sudah masuk Bang Radan? Coba di. Nah, itu dia. Zoom dikit lagi. Bapak Ibu bisa lihat nggak yang ada di ya. Yang hadir bisa lihat di layar. Yang pertama, nggak apa-apa ya, agak lama ya. Nggak apa-apa. Ya. Mendapatkan surga di rumah ketika ada bersama mereka.
Satu, berkata-kata dengan sopan dan penuh kelembutan dan jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka meskipun mereka itu dalam keadaan salah. Kedua, bersikap tawadu, rendah hati kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Tiga, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam. Itu nggak boleh, Pak. Melotot itu. Tidak bermuka asam atau tidak menyenangkan. Empat, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. 5, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Ini semua yang 20 itu makna yang tadi, wala takullahuma uff wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jadilah ini diantaranya, baru 20. Yang kelima, tidak mendahului mereka dalam berkata. Lebih. 6, mengutamakan orang tua daripada diri sendiri atau ithar dalam perkara duniawi, selalu di belakang. 7, dakwahi mereka kepada agama yang benar sekiranya mereka ada kekeliruan. Ya, ke-8, jagalah kehormatan kemuliaannya, tidak ngomongin orang tua di belakang. 9, berikan pelayanan-pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusannya. Ya, sebelum meminta sudah menawarkan. 10, jawablah panggilan mereka dengan segera. Ya, dengan ucapan kita, labbaik. RW, labbaik mama. Ya baik-baik doang. Labbaik sama dengan labbaik Allahumma labbaik. Ya. 11, jangan berdebat meskipun kita yang benar, orang tua yang salah. Jangan mudah nyala-nyalakan, jelaskan dengan penuh adab. 12, segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. 13, jangan mengganggu mereka di waktu mereka istirahat. 14, jangan berbohong kepada mereka. 15, jangan pelit untuk menafkahi mereka. 16, sering-seringlah mengunjungi mereka. 17, jika ingin meminta sesuatu pada mereka, mintalah dengan lemah lembut. 18, jika orang tua dan istri bertikai, maka berlaku adil. Orang tua dan istri bertikai. Berarti Laki-laki. Iya. Ya. Ya. Silakan terjemahkan. Bisa ini istri sama orang tuanya atau kita, orang tua kita dengan istri kita. Pas. Adil. Tahu warna mana adil, Pak? Apa arti adil? Wad'u syai'in fi mahali. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti nggak harus sama ya. Kemudian 19, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. 20, berziarah kubur mereka dan sering-sering doakan mereka. Ya, minimal membacakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Dari semua ini, sekarang kita lihat ketika ada seorang anak minta motor, kemudian nggak dikasih orang tuanya, sampai di daerah mana itu, Lampung, orang tuanya lagi tidur digergaji itu lehernya sampai putus kepalanya. Masya Allah, naudzubillah min. Jadi anak-anak kita itu akan bersikap apa kepada kita, bagaimana kita dulu bersikap kepada ayah ibu kita. Beruntunglah bapak-bapak yang masih hidup, masih bisa memperbaiki anak-anak itu akan kepada kita bagaimana, dengan kita memperbaiki diri, bagaimana kita kepada Allah. Tapi jangan berkecil hati buat yang dulu belum hebat kepada orang tua, sementara orang tuanya itu sudah nggak ada dan wafat, sementara dia juga punya anak. Caranya apa? Banyak berkirim doa, terus bersedekah. Karena itu akan membuat hati anak kita yang mungkin meniru kita saat kita muda kepada orang tua kita, sehingga anak-anak kita bisa lembut dan lebih baik daripada kita orang tuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, Ustaz. Masya Allah, rasanya kita speechless ketika bicarakan ibu dan kebayang ya apa yang pernah dilakukan oleh seorang anak, diri kita bagaimana terhadap ibu kita. Ya, saatnya kita untuk merenung, kemudian lebih melihat ke dalam seperti yang sudah disampaikan oleh Kimo, sampai sejauh mana sih kita kemudian memperlakukan yang terbaik buat ibu kita, ya, yang saat ini masih ada, barangkali masih bisa ada waktu
ya untuk kemudian memperbaiki hal-hal hubungan-hubungan yang tidak baik. Nah, sehingga ya kita tidak tergolong menjadi anak yang durhaka. Memang ada orang tua itu yang menahan perasaan gitu sama anaknya. Mungkin ketika anaknya salah, dia hanya terdiam, padahal bisa jadi kita sudah mengecewakan hatinya. Setiap ibu pada dasarnya itu ingin melindungi anaknya, sebagaimana kalau kita melihat seekor ayam, ibu ayam yang benar-benar tuh dia melindungi anaknya. Kalau nggak percaya Pak, samperin aja coba. Pasti kita tuh dipatok sama dia. Jangankan kita, bahkan ular atau burung elang sekalipun yang ganas itu, dia lawan. Kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan anaknya. Dan bahkan ada juga, saya melihat ini di YouTube, kalau salah di TikTok kali ya, bagaimana seekor anak impala gitu, yang lagi berenang dikejar sama buaya. Ibunya yang Kemudian emaknya datang nyamperin, melindungi anaknya, menyerahkan nyawanya sehingga anaknya selamat. ya anaknya selamat, dia yang dimakan oleh buaya. Sampai seperti itu. Kok nggak percaya Pak, Bapak waktu masih kecil nih, masih bayi, mungkin nggak nyadar gitu ya, lagi digendong sama emaknya, nangis gitu kan. Apa kata ibu kita? Wah, coba Yanto nih. Ibu kan doa, ya Allah tolong panjangkan usia anakku, kalau perlu kau gantikan dengan nyawaku. Sampai kayak begitu. Namun ketika orang tua yang sakit, sudah menggap-menggap, anak kemudian berkumpul dan semua bilang, mak kita semua udah ikhlas gitu. Ya, nggak ada tuh anak yang cerita terbalik. Ya Allah, tolong selamatkan nyawa ibuku, kalau perlu kau gantikan dengan nyawaku. Itulah makanya ada pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak hanyalah sepenggal. Dan banyak lagu-lagu yang berkisah tentang ibu itu membuat kita menjadi terenyuh. Ya kan, salah satunya itu lagu Melayu. Mungkin pernah dengar Pak ya? Yang bercucuran air mata bila ku mengenang gitu. Betapakah besar hati budi ibunda berikan, siang malam menderita hingga tak terasa, sungguh besar pengorbanan ibunda berikan. Masya Allah, luar biasa. Nah itulah ya, gimana seorang ibu yang betul-betul berjuang untuk anaknya. Emak saya, ibu saya juga gitu Pak. Bu saya itu benar-benar protek sama anaknya. Saya masih ingat dulu, ya waktu naik bus dulu ya, zaman sekolah pernah dulu ngalamin Kimo. Itu tiba-tiba kita tuh yang namanya orang naik bus kan gitu, yang namanya kenek turun, taruh aja anak ke tengah jalan kan. Yang penting bisa turun dulu kan, kenek begitu. Itu kenek yang Batak tuh gebuk sama ibu saya coba. Lepok. Nah. Emang enak kayak begitu, sampai kayak begitu. Protek, gak pengen anaknya tersakiti. Dan kita tahu persis gitu. Kalau ibu tuh sudah marah, terutama ke ibu saya, ceritanya tuh bisa panjang lebar. Dan kita dengerin, saya gak pernah bantah. Saya cuman bilang, oh abis ini pasti ceritanya ini nih, abis ini pasti ceritanya ini, abis ini pasti cerita ini, abis ini ceritanya ini. Sama pengalamannya. Ya kan, semuanya diungkapkan, biarin aja. Dan ibu saya tergolong orang yang seneng ngomong, Wak. Itu saudara di Kalimantan kalau telepon itu bisa sejam lebih hanya untuk bersilaturahmi. Dia memang suka begitu. Pada satu saat ibu saya nelpon cuma 15 menit. Saya bingung, saya tanya, mah tumben 15 menit? Iya nih, salah sambung. Gitu kan. Sampai salah sambung aja bisa kayak gitu. Nah, habit seperti ini. Dan bahkan ketika orang tua kita meminta sesuatu berupa materi, kalaupun kita tidak punya, yang jelas kita ngomong, iya ada, gitu gimana ya? Yeah. Walaupun nggak ada nih, ada aja. Kenapa? Karena ridho Allah itu ridhonya orang tua. Ya. Nah, kalau Allah meridhoi, ya tentu Allah akan mempermudah.
apa yang akan diberikan kepada ibu kita. Nah, jadi ini sebagai introspeksi juga pada saya dan kita semua. Ya, mungkin pada satu saat kita sedang sulit, sedang susah, sedang jungkir balik. Kemudian tiba-tiba ibu gitu, kadang-kala kan ibu itu ya nggak tahu gitu loh, gimana anaknya seperti apa. Barangkali ingin minta apa, minta sesuatu dalam kondisi kayak gini. Apalagi di rumah kemudian istri tahu nggak punya duit. Istri tahu kalau ibunya minta sesuatu. Nah ini tadi tuh poin nomor berapa? Ya. Nomor 19 atau 18. Nah bagaimana berlaku adil? Nah saya pikir ya bukan ujian sih ini. Ini lebih kepada siapa yang ingin diprioritaskan terlebih dahulu. Dan ingat, ketika kita ya memberikan rezeki kepada orang tua kita, maka sebenarnya kita sedang membuka pintu rezeki kita yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada 3 sebenarnya. Ya, Allah, Rasulullah, orang tua. Allah ini sangat penyayang kepada makhluk dari jenis apapun. Yang kedua, Rasulullah sangat penyayang kepada umatnya. Ya, yang ketiga, orang tua ini sangat penyayang kepada anak keturunannya. Jadi 3 ini. Ya, Pak. Ini cerita Nabi Musa juga sama. Ya Allah, sehebat apakah kasih sayangmu kepada makhluk? Kau lihatlah sebentar lagi. Sering begitu tuh ceritanya. Gak lama dilihat ada seorang anak yang berbadan besar sedang nyeret-nyeret orang tua perempuan. Ya, diseret itu sambil dipukul, buah, seret lagi. Kemudian keluar dari mulut orang tua yang perempuan ini, sudah nak, cukup nak, sudah. Lah, pukul lagi, seret lagi. Nah, cukup nak, sudah nak, cukup nak. Gak lama dilepaskan. Sambil menangis, anaknya pergi, ibunya menangis. Ya Allah, jangan kau siksa anakku, jangan kau sakiti anakku ya Allah. Aku memaafkannya, berikan dia keselamatan, perlindungan. Aku yang melahirkan, aku yang mengandung, aku yang menyusuinya. Biarkan dia selamat, saat ini dia belum paham. Mungkin hidayah membuat anakku paham. Kemudian gak lama Nabi Musa terenyuh, kemudian bertanya, ya Allah, Musa, apa maksudnya ini ya Allah? Kau ketahuilah bagaimana sayangnya ibu itu kepada anaknya. Kau lihatlah ibu itu begitu sayang kepada anaknya. Padahal disakiti fisiknya. Luar biasa kurang ajar anak itu. Apa yang dilakukannya? Begitu cinta ibu itu kepada anaknya. Bukan begitu wahai Musa? Iya ya Allah. Dan itu kasih sayangku belum seujung kuku daripada apa yang aku miliki sayangku kepada kalian sebagai makhlukku. Gitu. Korelasi. Allah sangat mencintai makhluknya, Nabi sangat mencintai umatnya, orang tua sangat mencintai anak-anak. Jadi kalau udah bisa bicara sayang itu derajatnya besar. Makanya saya pernah menyampaikan, ada 3 kehidupan atau 3 sesuatu yang kita itu ingin berkah. 1 berkah ilmu, 2 berkah rumah tangga, 3 berkah hidup dunia akhirat. Kalau kita ingin berkah ilmu, maka hormati guru. sayangi teman. Itu lagu. Hormati guru, Sayangi teman. jadi hormati guru, berbakti kepada guru, pasti berkah ilmunya. Ya. Yang kedua, ingin berkah rumah tangga, berbakti kepada mertua. Jadi istri hormat pada orang tua suami. Suami hormat kepada kedua orang istri. Sampai ngasih rezekinya juga di cross line. Yang ngasih uang orang tua istri, suami. Yang nyerahin, yang ngasih orang tua istri, suami itu uang, istrinya. Jangan masing-masing. Kalau masing-masing pasti berantem. Cross line begitu. Jadi kalau misalnya kita, ya, seorang perempuan ketika sudah diambil oleh laki-laki, ibu bapaknya itu gak punya hak ngatur lagi, sudah. Nggak boleh ngatur anaknya lagi, karena sudah bukan kewajibannya lagi. Terus diwakili oleh siapa?
suaminya. Gitu. Roslan, kalau pengen berkah rumah tangga. Yang ketiga, kalau ingin berkah hidup di dunia dan di akhirat, berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi luas lagi sudah. Baik orang tuanya yang masih hidup atau orang tua yang telah wafat, minimal 2 dari 20 tadi, 2 itu dikerjakan, terus mendoakan. Makanya saya doa mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baik itu di sini atau di luar, di mana saja, sebelum saya doa minta yang lain, pastinya doa pertama adalah Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogir. Itu nomor 1. Iya, sama. Iya. Iya. Alhamdulillah kan baru di-share kemarin tuh. Iya. Tapi sudah saya share juga kan. Doa pertama apa, Pak? Orang tua. Iya. Kepada Allah dengan sholat, kepada Rasulullah dengan sholawat, kepada orang tua dengan doa itu minimal itu. Sebelum doa yang lain. Iya. Doa orang tua, terus doa buat anak, baru doa pasangan, terus doa kezoliman apa yang sudah dilakukan oleh diri kita, baru tuh kita doa yang ke-10. Ya Allahumma inna as'aluka salamatan fid wa afiatan fil wa ziyadatan fil il wa barokatan fir wa taubatan qoblal wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal hawin alaina fi sakaratil wa najata minan nar wal afa indal hisab. 10 itu harus baca setelah habis sholat tuh ada 10. 10 ini sudah semuanya kena itu, sapu jagat. Jadi orang tua, anak, pasangan, kemudian Rabbana dzalamna anfusana, kemudian 10 doa tadi, terakhir tutup tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal setiap habis sholat 1 kali. Buat orang tua. Nyampe gak kira-kira? Nyampe. Jangankan buat orang tua, buat orang banyak seluruh dunia juga selama dia satu keyakinan nyampe. Ada dalilnya nggak? Ada. Rabbana gfir lana. Ya Allah ampunilah kami. Wali ikhwanina. Dan saudara-saudara sekeimanan, sekeyakinan. Alladzina sabakuna biliman, yang sudah wafat dalam satu keimanan. Nyampe. Dan itu bukan hadis, ayat Quran. Iya. Dan doa yang paling mustajab adalah ketika mendoakan orangnya nggak tahu kita doain. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kisahnya 22 Desember. Hakikatnya kita nggak bisa lepas. Karena adanya kita sebab adanya kedua orang tua. Adanya orang tua terus ke sana. Jeda kita ini ke atas, ke bawah. Bagaimana kita kepada kedua orang tua, ayah, ibu, bapak, mama, papa, abi, umi, mimi, pipi. Begitulah nanti anak-anak kita kepada kita. Bahkan ketika dulu ada seorang yang mencuri sesuatu, kemudian mengadu kepada Rasulullah, orang tersebut, ayahku mengambil ini dariku, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengeluarkan sabdanya, anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu milik bapak. Sekarang banyak nggak pengadilan seorang anak nuntut ibunya, nuntut bapaknya? Ya Allah. Jangankan hartanya. Ya, nyawanya aja. Orang tua punya hak untuk menghabisinya. Ternyata enggak diurus. Udah gede hanya karena sebab hartanya diambil. Sawahnya, rumahnya diambil. Padahal kan tadi bisa dengan menasihati, mama jangan, ini punya ini. Nggak mau yang itu. Wah, sepertinya salah. Tapi biarlah urusan Allah nanti akan berbuat kepadanya. Kalau kita nggak punya hak untuk mengadili. Kita kan sering ngomong tuh, harus kita kasih pelajaran tuh orang. Padahal ya Allah yang memberi hidayah. Fungsi kita adalah mendoakan, kemudian berlindung dari hal yang tidak baik tadi. Khususnya kepada kedua orang tua udah bisa ngomong. Dan saya sampai detik ini, meskipun belum terbaik bagi orang tua, termasuk adalah orang yang paling kenyang. Karena dari bujangan, ya, ngurus orang tua sampai nggak adanya, ngelihat ya Allah. Dulu karena terasa juga. Kalau nakal mah sama Pak. Nakal, berantem, wabris, segala macam. Nah, setelah orang panggil ke sana sini, ya Allah, dulu kerasa orang tua tuh luar biasa. Ternyata ini loh ada hasilnya. Maka nggak bisa dibalas Pak. Seorang
istri saja tidak bisa membalas kebaikan suami. Saya kasih penjelasan sekali lagi. Seorang istri tidak bisa membalas kebaikan suami. Apalagi seorang anak ingin membalas kebaikan orang tua. Lebih-lebih tidak akan bisa. Seorang istri sampai keluar darah nanah dari hidung suami, kemudian oleh istrinya disedot, dihirup, dan dikunyah. Setiap keluar darah nanah dari hidung suami itu, nggak bisa. Seorang istri itu mengganti dan membalas kebaikan suami. Karena dosanya ditanggung oleh suami. Itu yang bukan melahirkan aja nggak bisa balas. Apalagi kita yang dilahirkan dari rahim ibu. Yang ketika melahirkan taruhannya hidup dan mati. Jadi luas kalau udah ngomongin orang tua. Sedihnya 2 kali saya, Pak. Udah ngomongin orang tua emang sedih. Yang kedua yang diomongin udah nggak ada. Maka Ustaz Gus Suar bersyukur. Ya. Masih punya keramat. Masih punya keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Batuk. Terus dong. Udahlah cukup. Sedih dah. Ya, Terus dong. ya. Maka ketika tema ini keluar, aduh. Ya udah bawa deh. Gitu. Karena pasti ceritanya bahagia, berbahagia. Bukan berarti ngiri kemudian menutup jalan. Ya, kita berharap buat anak-anak kita mudah-mudahan ya dengan tema Hari Ibu itu bukan berarti kalian ini bapak kamu, nih ibu kamu nggak begitu. Kita kepada orang tua. Tapi dengan ini bahasan mudah-mudahan berharap anak-anak kita bisa mengambil hikmah, kemudian mereka mencoba untuk memperbaiki tanpa harus kita sebagai orang tua arogan bahwa kita mentang-mentang orang tua anak harus begitu. Karena anak mau disuruh kayak apa juga. Ingat judulnya tadi, bagaimana kita dulu kepada kedua orang tua kita saat mereka masih hidup. Masya Allah. Dan bahkan kalau nggak salah, Mus'ab bin Umair itu kan ketika masuk Islam ya Kimo ya. Dia kan seorang pembesar dan ibunya itu sangat sayang sama dia. Dan bahkan ibunya sempat mogok makan pada waktu itu. Ya nggak mau makan tuh. Tanya gimana menghadapi begini ya Rasulullah. Nah, ya tetap saja dia mendekati ibunya itu menjelaskan dengan penuh kasih sayang. Ya tidak kemudian ya udahlah biarin deh mak mati gitu, enggak. Tetap dia mengatakan bahwa bunda, apa yang bunda lakukan saat ini tidak bisa lagi merubah keimanan anakmu ini. Mohon maaf. Ya, anakmu tidak akan berubah keimanan dan kembali ke agama yang lama. Jadi mohon kepada bunda, ya untuk dimakan deh gitu ceritanya, menyelesaikan apa yang mogok makannya tersebut, tapi dengan bahasa yang baik. Nah, bagaimana kemudian ketika ada orang tua yang sudah nggak ada gitu ya, kemudian apakah seorang anak baktinya kepada orang tua itu bisa kemudian mendoakan orang tuanya? Ya sementara orang tuanya berbeda agama. Nah ini bagaimana kondisi yang seperti ini? Apakah kemudian tidak bisa itu dikatakan sebagai bakti balas dalam petik walaupun tidak mungkin berbalas jasa? Apakah kemudian anaknya tidak bisa menyelamatkan orang tua? Kan katanya di surga itu salah satu yang bisa menyelamatkan orang tuanya adalah anak. Nah, bagaimana ketika anaknya itu kemudian beriman sementara orang tuanya tidak? Apakah di surga juga tidak berlaku penyelamatan yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang soleh kepada orang tuanya? Ya, tadi kan. Jadi anak itu mempengaruhi orang tua juga mempengaruhi anak, tapi derajatnya adalah justru anak yang bisa jadi tiket. Orang tua yang tidak bisa jadi tiket. Ya, orang tua ketika anaknya itu bermasalah itu dia bisa ke bawah atau tidak. Tapi anak bisa menyelamatkan orang tua dengan syarat tidak meninggalkan sholat orang tuanya. Ya, kemudian dia beriman dengan segala kekurangannya. Kalau misalnya berbeda keyakinan, yang terpenting adalah
kita bisa berlomba masuk ke dalam keriduan Allah dan surganya sudah beruntung. Bagaimana kita misalnya harus ngotot, wah, orang tua saya harus masuk. Kita semua berjuang masing-masing gimana caranya supaya bisa mendapatkan keriduan Allah juga balasan surga. Ketika kita ternyata sudah mapan, memang ibadahnya sudah baik, sudah oke gitu. Ya, tinggal bagaimana berjuang supaya orang tua bisa masuk, ya, membawa kita. Kan saya sampaikan cerita dulu. Ketika orang tuanya ibadah tiap saat, ya, taat, kemudian lupa mengajari anaknya ibadah, anak yang nyeret orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya itu ibadahnya telat-telat, ya, tapi anaknya hebat, soleh luar biasa, anaknya yang narik orang tuanya ke dalam surga. Jadi tarik-tarikannya sangat kuat sekali. 3 kalimat tadi, sedekah jariah, ilmu yang manfaat, doa anak yang soleh itu sudah hadisnya sahih, mutawatir, masyhur, dan semua orang tahu itu. Dan sudah diulang-ulang derajatnya oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, kita berjuang sekarang ini dengan tema ini, gimana caranya tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki. Mudah-mudahan pulang dari sini, teleponlah orang tua, yang orang tuanya masih ada dan jauh, apalagi orang tuanya ada di rumah. Ada orang tua yang di rumah, Pak? Ya, saya tanya Bapak, dulu yang memperjuangkan kita untuk bisa hidup sehat, ya, sekolah tuntas, punya pendidikan, punya gelar, siapa Pak? Ya, mama, ibu. Setelah menikah, siapa yang dikasih rumah? Istri. Yang dikasih rumah? Istri. Ibu marah nggak? Kita baru menelaah. Iya ya. Makanya ketika kita mengambil seorang istri itu, kalau kita mau diridhoi ibu, kenalkan istri kita pertama kali kepada ibu. Ini loh ibuku, kamu harus tahu ya, aku milik ibuku. Kamu nggak boleh larang-larang nanti setelah kita menikah, supaya aku tetap berbakti kepada itu. Ya. Jangan cuma belain cinta, kemudian lupa. Karena apa? Yang punya hak. Maka cerita-cerita tadi, maling kundang kah, segala macam, itu bagian kisah kan, hikmah buat kita. Benar apa tidaknya, wallahu alam, anggaplah benar. Apalagi kalau memang jika benar-benar ada terjadi. Ya. Sekarang mungkin nggak ada maling kundang yang sampai jadi batu. Tapi yang parah adalah kemudian kehidupan kita tidak berkembang dengan baik. Dan itu nyata adalah ketika hidupnya mungkin susah hatinya, meskipun kaya dia, pangkat jabatannya tinggi, ya, kesulitan kita. Karena berkah itu apa sih? Az-ziyadatu fil khair, atau ziyadatun fil khair, atau ziyadatul khair fil khair, tambahan pada kebaikan. Kalau kita sudah baik, kemudian tambah baik, itu yakinnya itu berkah. Dan berkah yang paling utama adalah berkah kita bakti kepada kedua orang tua, ibu. Dan kita merasakan bahwa Bapak sekalian nih, bagaimana ketika ibu, ya sudah ada lancar, ya udah bismillah. Ya, ibu itu sangat tajam kata-katanya, dan ketika kita sebaliknya memberikan rasa sakit, mungkin saat itu nggak ada petir, julger, nggak. Mungkin saat itu uang kita nggak hilang, enggak. Tapi perlahan, tiba-tiba habis terkikis. Kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup hilang itu. Orang tua nggak mungkin angkat tangan. Ya, cuma dia kecewa aja. Sebagaimana dalam filosofi sebuah hadis ketika, wahai, dalam wasiatul Mustafa, ketika Allah memanggil Jibril, bukakan pintu surga selebar-lebarnya buat yang telah membuat anak yatim tersenyum dan tertawa, dan bukakan pintu neraka selebar-lebarnya yang telah menjadikan anak yatim itu bersedih dan menangis. Jadi dua, tersenyum dan bahagia, bersedih dan menangis. Jadi nggak usah nangis, nggak usah ketawa, cukup senang, senyum dan sedih. Ini bereaksi Allahnya itu. Apalagi kedua orang tua mungkin nggak marah, tapi dia kesel. Kenapa ini? Itu nyampe langsung ke langit itu, Allah langsung bergegar. Ada masalah apa kita? Karena derajatnya lebih dekat. Ya, setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wassalam. Dan kita berharap mudah-mudahan duduk di sini, ibadah kita, sholat, puasa, sedekah, tarikan hembusan nafas, semua kebaikan kita nih, kita tumpahkan pahalanya untuk orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Masya Allah. Ya, yang terbaik yang kita bisa berikan kepada kedua orang tua. Dan ini juga barangkali Kimo perlu di persepsinya diluruskan gitu ya. Kalau dalam konsep Barat kan berterima kasih ataupun memberikan yang terbaik kepada orang tua itu adalah memberikan fasilitas seperti rumah jompo. Nah, ini di dalam konsep Islam ya tidak seperti itu, bahwa orang tua itu ya bersama dengan anaknya gitu. Ya enggak. Nah, ini ada sebuah kisah sedikit, Pak. Jadi tapi ini laki-laki ya. Artinya sama saja mau laki ataupun perempuan orang tuanya. Suatu saat ini ada seorang pengusaha yang dia bilang ke teman pengusahanya bahwa dia sekarang sudah tidak lagi mengurusi bisnis, dia mau tinggal sama anaknya. Nah, kemudian di Amerika, setelah tiba di sana ternyata si anaknya itu sibuk, istrinya sibuk, cucu-cucunya itu sekolah. Artinya tidak ada orang yang di rumah, maka si anaknya berinisiatif untuk memasukkan orang tuanya itu ke panti jompo. Di situ sedih sekali dia. Kenapa? Karena dia berharap untuk bisa tinggal dengan anaknya. Nah, pada hari ketika anaknya itu ingin mengantarkan orang tuanya ke panti jompo, si cucu tadi ikut. Dan dia berada di mobil, ya waktu naik dari awal dia tanya kepada ayahnya, ayah mau kemana? Ini mau nganterin kakek, nenek ini untuk ke panti jompo. Oh gitu katanya. Ya udah aku ikut ya, dia ikut. Setiap kali perempatan dia tanya, ayah beloknya kemana? Oh belok ke sini. HP lagi, ayah kemana? Belok ke sini. Selalu dia tanyakan gitu. Setiap kali ada belokan, ada arah supaya kemana-kemananya, sampai ayahnya kesel. Kenapa sih kamu nanya dulu? Nanya terus apa nggak diam? Ayah gimana? Saya harus tahu ayah. Gimana tempat panti jompo yang akan ayah tuju? Emang kenapa? Lah kan nanti kalau ayah udah tua saya juga harus ke situ. Saking Itu lantas orang tua, ya anak tadi nggak jadi nganterin nganterin si itunya, balik dia. Tersadar dia. Waduh, nggak enak ternyata dibeginiin sama anak. Akhirnya ya jadi ya endingnya bagus ya. Tidak jadi orang tuanya ditempatkan. Nah ini ketika digunakan nurani untuk memberikan pendekatan, ternyata Islam itu memberikan sesuatu itu sesuai dengan nurani kita. Nah barangkali ini yang menjadi sebuah catatan penting. Iya, dan sakitnya luar biasa ya seorang ini. Ini sambil nanti Ustadz Yuswa membaca, saya boleh cerita, pernah cerita nggak mungkin kepada Bapak ya? Jadi waktu saya ngajar di daerah Jakarta Selatan itu, ini cerita tentang bagaimana perihnya orang tua ya. Ini mungkin mudah-mudahan bisa cepat saya ceritakan nih. Jadi waktu saya ngajar, ketemulah selaman-selaman, sebelum ngajar, ketemulah seorang ibu-ibu, ya usianya mungkin sekitar 65-an lah, agak gemuk, kemudian duduk di kursi. Ketika saya selaman, dia ngomong gini, sambil menangis, bukan ini Ustadz, bukan ini Ustadz, ambil semua, ambil semua. Saya bingung nih, bukan ini Ustadz, ambil semua. Wah, akhirnya selesai selaman, selesai ngajar, saya tanya lah sama tuan rumah, itu siapa? Oh, yang mana Ustadz? Itu yang duduk di kursi, yang agak gemuk itu. Oh itu Ustadz, itu bunda orang paling kaya di selatan. Orang paling kaya di Jakarta Selatan. Apartemennya banyak, pom bensin banyak, restoran banyak, sebenarnya banyak Ustadz. Saya langsung dalam hati, tahu gitu saya ambil semua. Karena dia ngomong kan, bukan ini Ustadz, ambil semua gitu. Nah, selesai makan saya tanya, bunda kenapa? Tadi bicara bukan ini, ambil semua. Bukan ini, ambil semua. Dicerita, Pak. Saya punya anak 3 Ustadz. 3-tiganya saya kasih pendidikan di luar negeri. Ada yang di Jerman, di New York, sama di Prancis. Di sana mereka nggak kos. Saya kasih rumah. Kendaraannya supercar. Semuanya saya penuhi fasilitasnya. Dari mulai perguruan tinggi S1, 2, 3 selesai Ustaz. Saya manjakan, saya penuhi semua kebutuhannya, nggak minta saya kirim uang apapun. Itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu kata dia. Dan saya tahu anak-anak saya punya bisnis di Jakarta. Dan saya sangat tahu
Karena ada yang ngasih tahu saya, Ustaz, anak-anak saya kadang ada stay sampai 2-3 minggu di Jakarta. Tapi setiap saya telepon, nanti mah aku nggak bisa, aku sibuk. Aku harus terbang malam ini, nanti ya tunggu aku datang lagi kok. Ustaz, bertahun-tahun mereka bisnis, bertahun-tahun mereka bolak-balik ke Jakarta. Sudah hampir 12 tahun mereka mengunjungi kami, papa mamanya. Nggak mau datang ke rumah. Tinggal menikah dengan orang luar di sana. Sudah luar biasa mereka ingat kami. Sehingga dalam doa kami saat ini, ya Allah, hebat kami ngurus anak-anak kami. Kami mengakui kami salah. Bukan inilah yang kami harus berikan. Harusnya agama, iman, adab, akhlak. Dengan semua ini ya Allah, ambil pom bensin, ambil rumah langit, ambil apartemen, ambil semua kekayaan, sisakan cuma aku dan orang tuaku. Tolong ya Allah, ambil semua harta dan pangkat ini. Tapi tolong kembalikan 3 hati anakku kepadaku. Subhan. Begitu sakit orang tua. Luar biasa dia biayai. Ketika tidak dikunjungi datang. Apa arti semua ini? Kalau ternyata dia kehilangan anak. Jadi sebegitu luar biasa disakiti. Kalau mungkin film-film sinetron yang lain tuh udah kamu diusir, anaknya selesai. Ini enggak. Buang semua, ambil ya Rob, semua ambil. Tapi tolong kembalikan hati anakku. Ya, begitu cintanya orang tua yang sudah tersakiti. Kita di luar kisah ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak yang saleh. Ya. Iya, saya pikir ini pertanyaan dari Ibu Sriatun ini bisa jadi tema selanjutnya, Kimo, karena pertanyaannya spesifiknya sebenarnya bagaimana sih berbakti ataupun hubungan antara suami, istri kepada suami dan sebagainya. Kalau kita kan bicara ibu nih, saya mungkin ini bisa ada bayangan saya sih bagus ini tema khusus nih. Pertanyaan begini, bagaimana kalau suaminya nggak baik-baik tadi ketika Kimo menjelaskan yang istri suami yang berdarah hidung menyedot sampai nanah itu, nah nggak menafkahi dari awal nikah karena nggak mau kerja, malah istrinya yang kerja dan menafkahi suami, ibunya suami dan anak. Suami melakukan KDRT psikolog verbal, memfitnah, mencaci maki padahal istrinya soleha dan tidak pernah membantah suami. Suami tidak peduli kepada istri, misalnya istri sakit gak ditanya, gak ditoleh dan lain-lain. Apakah tetap istri tidak bisa membalas kebaikan suami? Kalau ini mau dijawab atau karena ini menurut saya agak complicated ya. Iya banyak. Nggak sekedar jawaban. Artinya keadaannya di luar umumnya. Yang saya bahas tentang hadis tadi ya seorang istri yang menyedot pada seorang istri yang dan suami yang memang sudah berjalan kehidupan sesuai dengan porsi kewajiban dan haknya masing-masing ya. Kalau kondisi seperti ini memang tapi tetaplah ya tetap. Sampai pun misalnya seorang istri. Indonesia ini kan punya hukum agama sama hukum negara. Hukum agama mungkin tidak terjadi talak. Tapi kalau hukum negara, kalau misalnya istri tinggal ngadu kan selesai. Ini sudah terjadi. Ya. Jadi kalau yang seperti ini disebutkan ya amalan istri gitu. Nanti akan saya kembalikan kepada ibu pertanyaan ini. Mungkin jawabannya saya bentuk cerita boleh nggak? Bu Sriatun ya. Ya. Saya boleh cerita ibu ya, yang di virtual nih ada di Zoom. Ketika ada seorang istri, Ustadz saya minta divorce. Kenapa? Udah nggak cocok. Loh, nggak cocok gimana? Ya pokoknya udah nggak cocok aja. Loh, akhirnya saya tanya, ibu tahu nggak kenapa laki perempuan itu dijodohkan? Ya karena takdir Ustadz. Ada lagi jawaban lain. Apa itu Ustadz? Karena nggak cocok. Laki-laki dijodohkan dengan seorang perempuan karena nggak cocok. Maksudnya nggak sama, Pak. Ada yang suaminya pinter, istrinya biasa, istrinya energik, suaminya lembut. Kalau memang nggak cocok. Kalau ternyata itu jadi alasan, akhirnya saya tanya balik. Dulu waktu masih akan menjadi suami istri yang dicocokin apanya kan gitu. Dulu waktu pacaran nyocokin apa kan jadi gitu pikirannya. Enggak ini soalnya Ustadz gini nih. Akhirnya saya kembalikan. Dulu waktu nerimanya bagaimana? Ya, pertanyaannya adalah ketika dia masih sholat, kemudian ternyata tidak melakukan tugas-tugas itu,
Apalagi yang menjadi masalah besar adalah sebenarnya KDRT dan kekerasan verbal. Nah, ini sudah di luar dari hadis yang tadi saya sampaikan, nyedot nanah dari hidung suami dan istri. Insya Allah akan dibahas di tema bahasa selanjutnya lah. Ya, ini berkecualian lah. Ada babnya masing-masing. Ya, suami bertanggung jawab kepada Allah atas istri dan anak. Ya, kemudian istri juga punya kewajiban kepada suami sebatas apa dan bagaimana dia ketaatannya kepada Allah. Itu. Ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan ya, kadangkala pertanyaan-pertanyaan, baik kalau kita lihat di TV atau tadi ini sebenarnya tidak bisa hanya sekedar dijawab dalam waktu yang singkat. Ya. Apalagi para ustadz yang ditanya itu, ya kan ini kan tidak tahu persis apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Nah, yang berbahayanya Kimo, ini kadangkala jawaban-jawaban instan. Yang pertama, dipakai pembenaran bagi orang yang bertanya. Ya sementara si ustadz tidak tahu kondisi yang sebenarnya apa gitu. Jadi pembenaran. Yang kedua, ya sama, bagi orang yang mengalami mungkin kasus-kasus mirip, kemudian mengambil jawaban itu untuk juga diterapkan kepada kehidupannya. Nah, kenapa saya bilang bahwa pertanyaan seperti ini perlu ada tema khusus. Sehingga penjelasannya itu lebih komprehensif. Tidak hanya sekedar menyelesaikan, mohon maaf gitu ya, keluhan dalam tanda petik dari seseorang. Ya kan keluhan. Kalau saya menganggap, mohon maaf Ibu ya, kadangkala ini kan ucapan dari perasaan. Nah, yang bahayanya adalah si ustadz ini ikut terbawa oleh perasaan dari yang bertanya. Nah, ini yang harus dijaga, artinya tetap harus proporsional dan kondisional. Saya pikir itu, dan mudah-mudahan ini nanti bisa kita angkat jadi sebuah tema khusus. Bagaimana sih sebenarnya ya antara suami istri dan hak dan kewajiban dan seperti apa. Biasanya memang kalau untuk urusan rumah tangga tuh, kalaupun ternyata memang niatnya menyelesaikan, kalau memang sekiranya harus bertanya kepada seorang ustadz, biasanya memang dua-duanya gitu baru selesai. Masing-masing pasti bergesekan, apalagi kalau datangnya hadapnya ada berbeda waktu, terus dua-duanya gitu. Insya Allah nanti punya waktu tersendiri lah. Ya baik. Baik, waktu kita sudah habis, ini udah lewat dari jam 20. Ya, tema kita agak sedikit sahdu dan sendu Bapak sekalian, karena tema kalau sudah bicara orang tua ini pasti akan membuat kita untuk memilih kata dan kalimat. Kondisinya pun sudah bukan berkaitan dengan hanya pikiran, tapi sudah langsung masuk ke dalam hati. Kalau sudah bicara ibu, hati kita sahdu nggak? Kalau tentang orang tua, hati kita sahdu nggak Pak? Begitu aja. Jadi nggak bisa bercanda. Karena dari awal juga, saya dari mulai buka tadi salam udah ngerasa, aduh, yang punya ibu bersyukur banget. Karena saya mengalami, ya ngurus orang tuanya kenyang, tapi tetap nggak merasa puas. Gitu. Sementara sampai detik ini kebaikannya masih terus tersisa dan masih ada. Semua ngajar, dakwah, ibadah, sedekah, sholat. Karena semua orang tua. Gitu. Jadi ngerasa, ya Allah, andai masih hidup. Tapi kan nggak bisa. Nah, tumpahnya dalam doa. Yuk, nanti kita doain orang tua kita. Iwan mana? Bapak-Ibu sekalian, kita sama-sama mendoakan kedua orang tua kita, tidak hanya terbatas oleh tanggal 22 Desember, juga tidak terbatas kepada ya tentang tema ada surga di rumah gitu, bahwa dimanapun kita, ya di jalan, di tempat kerja, bisa jadi surga. Ketika hati kita terpaut, terus berkirim doa. Karena ini sudah jadi garansi dari Allah, setiap doa anak-anak yang soleh itu akan disampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, Allah sampaikan juga sampai kepada kedua orang tua, baik mereka yang masih hidup atau yang telah wafat. Mudah-mudahan doa yang tulus, doa yang ikhlas, doa yang khusyuk, dan dimulai dari malam ini kita belajar untuk istiqomah mendoakan orang tua kita. Ya, baik yang masih sehat bugar ataupun yang telah wafat, dari mulai malam ini, besok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mulailah berbicara dengan bahasa mudah kita kepada Allah. Ya Allah, sayangi ayah ibu kami, sayangi ayu kami,
baca Rabbik firli walidayya, dan seterusnya terus sampai kita yang kembali kepada Allah, menyusul mereka. Wa'afanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una, Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jaida, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih sampai hari ini Kau berikan kami sehat, nikmat, karunia, fadluk, anugerahmu ya Allah, bisa berkumpul berjamaah menuntut ilmu di majelis kecintaan Nabi, Raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, dengan tema ada rumah di surga kami, ada surga di dalam rumah kami ya Allah, ada kebahagiaan di dunia, keselamatan di akhirat ya Allah ya Rabbana. Bukan karena temanya, bukan karena 22 Desembernya, karena kami sebagai muslim yang mencoba untuk mencari keimanan dan ketakwaan yang terbaik, diingatkan selalu untuk lebih baik mengurus ayah ibu kami, jauh dekat, terlihat atau tidak, masih ada atau telah tiada. Maka hari ini ya Allah, izinkan kami berdoa, mendoakan ayah ibu kami. Bapak Ibu sekalian, mulai dari yang pertama, kita doakan manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Pejamkan mata, tundukkan kepala, tidak menengok ke kanan ke kiri. Semua Bapak Ibu yang ada di virtual, bayangkan wajah ibu, dekatkan wajahnya dengan wajah kita. Semakin dekat wajah kita dengan wajah ibu, panggil namanya, ibu, mama, umi, mak. Lihat kerut di wajahnya, matanya yang sudah mulai sendu, pipinya yang sudah mulai keriput, tangan yang sudah mulai gemetar saat mengambil sesuatu, mengambil sendok, gelas, mengambil apapun yang mungkin ringan bagi kita baginya. Jalan yang sudah mulai membungkuk, tubuhnya sudah mulai ringkih, batuknya sudah mulai mengering, makan yang sudah mulai sulit, memilih-milih yang mencuci sesuai dengan apa yang harus dibutuhkan dirinya. Ya Allah, ya Rabb, bayangkan dulu saat kita sudah mulai remaja, sering melawan, sering membantah, bahkan sering membentak dan melotot. Ingat bagaimana nakalnya kita dulu, berbohong, mengaku pergi sekolah padahal pergi main, mengaku ada kursus, ada tambahan pelajaran padahal pergi bermain. Belum lagi menghabiskan uang jajan, uang sekolah, uang SPP. Bayangkan terjadi bertahun-tahun, sekolah di SMP, di SMA, sampai kuliah, sampai selesai, awal berumah tangga, awal berkarir, bahkan mungkin sampai detik ini kita masih ada yang berani kepada ibunya. Ya Allah, ya Rabbana, sehatkan ibu kami, panjangkan umurnya, angkat penyakitnya, angkat balanya, berikan kami kesempatan untuk membahagiakan ibu kami ya Allah. Meskipun tidak mampu membalas semua kebaikannya, tapi mungkin bisa menghiburnya saat beliau sehat. Bapak Ibu sekalian, bayangkan wajah ayah yang pagi-pagi pulang petang, yang dipikirannya cuma kita agar bisa lebih baik daripada ayah ibu kita. Ya Allah, ya Rabb, sayangi ayah kami, sayangi ayah ibu kami, abi umi kami ya Allah, khususnya yang masih hidup saat ini ya Allah. Kami berjanji ingin mengurusi mereka, ingin rasanya dekat, kemudian mengangkat tangannya, menciumnya bolak-balik, dicium keningnya, kami basuh kakinya,
kekurangan kami ya Allah. Selama ini tidak pernah meminta ridhonya. Saat kami berlebaran pun hanya berselamat begitu saja tanpa ucapan minta maaf yang serius dan khusyuk. Cuma ucapin maafin ya mah, selamat Idul Fitri, selamat lebarannya mah. Padahal pengakuan yang hebat adalah duduk kemudian sampaikan untayan kalimat maaf yang indah, diminta ridhonya. Mak ridho ya mak. Sampai beliau menjawab, iya nak, mama ridho sama kamu. Itu belum tentu keluar setahun 2 tahun sekali. Bahkan mungkin ada dari kami saat ini yang belum melakukan itu. Tapi tidak lagi malam ini ya Allah, hari ini ya Allah, besok ya Allah, segera ya Allah. Minta ridhonya. Beruntung Bapak Ibu yang masih ada orang tua. Buat ayah ibu kami yang telah wafat, ampuni dosanya ya Allah. Terima amal ibadahnya ya Allah. Jangan kau siksa ya ibu kami ya Allah. Kami bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berkarir, punya keluarga, punya anak, punya cucu, punya keturunan sebab ayah ibu kami. Maka jadikan semua amal ibadah kami tumpah pahalanya buat ayah ibu kami dalam kubur sana ya Allah. Rasanya tak sanggup, rasanya terasa berat ya Allah jika semua yang dilakukannya dengan segala kekurangannya, ibadahnya terseret-seret, sholatnya terseok-seok karena semua membela kami anak-anaknya bisa tumbuh bahagia. Maka jadikan hari ini, malam ini ya Allah, semua yang kami lakukan dari kebaikan-kebaikan tumpah ruah pahalanya untuk beliau ayah ibu kami dalam kubur sana. Terangkan kuburnya ya Allah, jaga pelihara fisik, ruh, jasad, batinnya ya Allah, sampai kami bisa memberangkatkannya dalam badal haji dan umrohnya, bisa memberikan sedekah jariah, bahkan bisa memberikan tanda rumah istana di sana dengan wakaf kami untuk nama ayah ibu kami ya Allah. Ya Rabb, sekiranya ada kekurangan kami berbuat baik pada ayah ibu kami, kepada ayah ibu kami ya Allah, sehingga berbekas di hati mereka, menyakiti mereka, maka jangan jadikan apa yang kami lakukan, kesalahan-kesalahan itu berbekas kemudian diulang kembali oleh anak-anak kami, sehingga anak kami yang menyakiti kami sebagai ayah ibunya. Jadikan anak kami anak yang lebih baik dari kami ayah ibunya, sehingga kami terbawa dalam keberkahan, kemudahan dalam alur yang penuh ridho-Mu. Ridhoi ayah ibu kami ya Allah, sayangi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, pelihara mereka ya Allah. Kami mulai malam ini ingin mendoakan ayah ibu kami dalam sholat, dalam sujud, dalam zikir. Juga tumpahkan buat istri kami, suami kami, anak-anak kami, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, semua yang mencintai dan dicintai oleh kami. Kami ingin baik, jadi suami yang soleh, jadi manusia yang soleh, laki-laki yang soleh. Kami ingin jadi anak yang soleh, kami ingin jadi orang tua yang baik. Sekiranya kami tidak bisa diarahkan untuk baik, betot kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Tarik kami dengan magnet cinta kasih inayah hidayah-Mu ya Allah. Dengan wasilah majelis ini, bagaimanapun kami masih banyak bercanda, masih main, masih belum sungguh-sungguh, kami tetap ingin jadi orang baik ya Allah. Ketawa kami, tertawa kami, bercanda kami adalah bentuk daripada kami menghargai saudara dan sahabat kami ya Allah. Tapi jeritan hati kami ya Allah ingin jadi orang baik, pimpinan keluarga yang baik, suami yang baik, hamba yang baik. Kami ingin di ujungnya kami selamat di dunia, selamat juga di negeri akhirat. Wafatnya dalam husnul khatimah, husnul khatimah. Peluk kami, peluk ayah ibu kami dengan inayah-Mu ya Allah. Sayangi mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, alhamdulillah. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia yang panjang dan penuh manfaat sehingga minggu depan kita bisa berjumpa kembali dalam majelis yang mulia ini. Sekali lagi mohon maaf bila hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, majelis Kopi Udung dan juga jamaah Zoomiyah yang menyaksikan di tempat masing-masing. Wallahul muwaffiq ila thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.